Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas sebuah alur cerita dari serial Jepang yang baru saja dirilis tahun ini guys. Serial ini berjudul Gannibal yang dibintangi oleh Yuraya Gira. Disutradarai oleh Katayama Shinzo, Gannibal menceritakan tentang sebuah desa yang diisukan dihuni oleh sekelompok manusia kanibal alias pemakan sesama. Namun, apakah benar isu tersebut? Lebih jelasnya, langsung saja kalian simak alur cerita serial Gannibal. Di awal episode pertama diperlihatkan seorang polisi sedang memasuki sebuah desa yang asri namun sepi yang bernama Desa Kuge. Polisi tersebut berteriak-teriak dan mendobrak pintu mencari seseorang yang dia anggap sebagai kanibal. Tampak dari lubang kecil sebuah rumah seseorang sedang merekam aksi polisi itu tanpa menunjukkan wujud rupanya. Seperti orang yang kerasukan, polisi tersebut terus berteriak meminta penghuni rumah-rumah di desa itu agar mengakui bahwa mereka benar-benar kanibal. Polisi itu juga memasuki sebuah terowongan yang gelap dengan sebuah senter. Dan tiba-tiba seseorang menodongkan sebuah sabit pada leher polisi tersebut dan cerita Gannibal sesungguhnya barulah dimulai. Seorang polisi muda bernama Daigo Agawa bersama istrinya yang bernama Yuki dan anaknya yang bernama Mashiro berjalan menuju Desa Kuge karena memiliki traumatis di masa lalunya sekaligus menjalankan tugas dari atasannya. Sesampainya di desa tersebut, para warga langsung menyambutnya dengan ramah. Malamnya, Daigo dan keluarga kecilnya tinggal di kantor polisi Kuge yang sudah dilengkapi dengan rumah dinas. Saat beberes, Yuki menemukan sebuah kotak yang berisi barang-barang milik Osama Kano yang juga merupakan polisi pendahulu Daigo. Osama Kano adalah polisi yang ada di awal scene yang diduga menghilang setelah dikabarkan terlilit hutang. Keesokan harinya ketika Daigo sedang memakai seragam, tiba-tiba warga desa menggerebeknya dan dibawa mengelilingi desa untuk diperkenalkan dengan wilayah tersebut. Bahkan penduduk desa Kuge memberikan sayuran dan buah-buahan secara gratis untuk Daigo. Selain itu, Daigo juga diperlihatkan sebuah pabrik pengolahan kayu satu-satunya yang ada di desa itu. Ketika dia menikmati jamuan yang disuguhkan, tiba-tiba seorang pria bernama Keisuke datang mengatakan bahwa dia telah menemukan seekor mayat di gunung. Daigo pun segera pergi bersama Keisuke menuju mayat itu yang sudah dikerumuni beberapa warga. Sesampainya di gunung, Keisuke mengatakan bahwa mayat nenek-nenek tersebut bernama Gingoto yang juga merupakan nenek Keisuke sendiri dan adiknya yang bernama Yosuke. Mereka mengira bahwa Gingoto tewas karena dimakan beruang, namun tidak dengan Daigo. Setelah menemukan bekas gigitan pada tangan Gingoto, rasanya itu bukanlah ulah beruang, melainkan manusia sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Daigo, mereka semua yang merupakan keluarga Goto menjadi marah dan hendak menembak Daigo karena dianggap telah menuduh mereka sendiri yang melakukannya. Tapi setelah Daigo terlihat panik, mereka rupanya hanya bercanda saja guys. Setelah itu Keisuke berniat mengajak keluarganya untuk mengadakan pertemuan malam nanti untuk persiapan perburuan beruang esok harinya. Sementara Daigo langsung melaporkan penemuan mayat Gingoto kepada atasannya. Keisuke lalu menghampirinya dan mengundang Daigo agar hadir dalam acara yang akan dia adakan. Malamnya, Daigo langsung meminta izin pada istrinya untuk menghadiri pertemuan. Awalnya Yuki ngomel lantaran Daigo dianggap lebih mementingkan mereka daripada keluarganya sendiri. Setelah Daigo membujuknya, akhirnya Yuki luluh juga, meskipun agak sedikit jengkel. Ketika Daigo siap berangkat, ternyata ban sepeda pancal miliknya terkena paku. Lalu dia mendapatkan telepon dari atasannya yang mengatakan bahwa laporan tentang mayat Gingoto sedang diselidiki. Atasan Daigo juga berpesan agar dia tidak mengusik keluarga Goto, karena merekalah yang memegang kekuasaan di desa Kuge. Kemudian Daigo berjalan menuju pertemuan keluarga Goto. Sesampainya di sana, Keisuke menghampirinya dan memberikan segelas alkohol untuknya. Sementara Yuki di rumah sibuk memasang TV sendiri. Pada saat dia rebahan, tak sengaja dia melihat sebuah tulisan yang berarti lari yang terukir pada kusen pintu. Tiba-tiba dia tersadar bahwa putrinya sedang tidak ada bersamanya. Yuki langsung mencari keberadaan Mashiro yang ternyata keluar untuk mengejar kucingnya. Saat bocah kecil tersebut sampai di sebuah jembatan,
Dia melihat sesosok makhluk mengerikan yang sedang menyantap bangkai di bantaran sungai. Tiba-tiba makhluk yang bersosok kakek-kakek itu mendekati Mashiro. Bukannya lari, Mashiro malah memberikan jeli untuk makhluk yang mungkin saja bisa menyakitinya. Untungnya saja makhluk itu tidak melakukannya. Yuki yang menemukan mainan Mashiro langsung berlari menuju jembatan dan berhasil menemukannya dengan selamat. Sepulangnya dari pertemuan, Yuki menunjukkan tulisan yang dia temukan di kusen pintu pada Daigo. Namun Daigo tak menanggapinya dengan serius. Setelah itu Daigo menghampiri Mashiro yang sedang tertidur. Namun bocil itu terbangun dan memberikan sebuah kotak kecil pada ayahnya tersebut. Setelah dibuka ternyata kotak itu berisi potongan jari manusia. Mashiro tak mengatakan apapun pada sang ayah karena memang dia memiliki gangguan pada pembicaraannya. Daigo cepat-cepat menyembunyikan jari tersebut setelah Yuki menghampirinya. Keesokan harinya, perburuan beruang pun dimulai. Sebelum dimulai, Pak Kepala Desa memberikan sambutan dan peringatan terlebih dahulu pada warga. Karena terlalu lama memberikan kata-kata, akhirnya mereka yang sudah tak sabar langsung berjalan melakukan perburuan. Tak berapa lama kemudian, mereka menemukan kotoran beruang dan jejak kaki yang mirip dengan kaki manusia. Daigo yang bersama Yosuke merasa ada gerakan yang mengarah padanya. Daigo juga mengambil senapan milik Yosuke yang sudah dia siapkan untuk menembak. Dan benar saja, tiba-tiba seekor beruang hitam datang dan langsung menyerang Daigo. Daigo berusaha melawan beruang tersebut. Untungnya Yosuke berhasil mengambil senapannya dan menembak beruang hitam itu hingga tewas. Setelah itu Yosuke membelah perut beruang itu untuk memeriksa apakah ada daging manusia di dalamnya. Ternyata dari dalam lambung beruang keluarlah potongan sebelah kacamata dan Daigo segera mengambil foto kacamata itu untuk diselidiki. Tapi anehnya, Keisuke dan saudaranya malah menyantap daging beruang itu mentah-mentah. Dia juga memaksa Daigo untuk memakannya karena itu merupakan tradisi untuk menghormati orang yang telah mati. Dengan memakan bangkai itu mereka percaya bahwa orang yang mati akan hidup dalam darah daging mereka. Mau tak mau Daigo terpaksa melahap daging mentah tersebut. Namun tanpa sepengetahuan mereka Daigo membuangnya kembali dan Keisuke mengetahui hal itu. Malam harinya saat Daigo bersama anak istrinya dalam perjalanan pulang, dia mendapatkan telepon dari Dr. Nakamura yang mengidentifikasi jari yang diberikan Mashiro padanya. Dokter itu mengatakan bahwa setelah diuji dengan mayat Gengoto, rupanya jari itu bukanlah milik nenek yang tewas mengenaskan tersebut. Pagi harinya Daigo dan Yuki mengantarkan Mashiro di sekolah barunya. Guru dan para murid menyambut Mashiro dengan gembira. Pada saat itu di samping sekolah sedang berlangsung prosesi pemakaman jenazah Gengoto. Anehnya, mereka yang berkabung menutup kepalanya dengan tudung berwarna putih. Setelah Mashiro dibawa masuk ke kelas, Daigo terus menatap keluarga Gengoto yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Rupanya Keisuke ingin memeriksa anggotanya yang ternyata kelebihan satu orang yang harusnya 15 kok jadi 16. Keisuke meminta anggotanya membuka tudungnya. Hanya satu orang yang tidak membuka tudungnya. Saat Keisuke akan membukanya, orang tersebut malah berusaha kabur. Tapi mereka menangkapnya kembali. Setelah Keisuke membukanya, rupanya dia adalah seorang gadis bernama Sumire yang mencari keberadaan ayahnya yang ternyata adalah Osama Kano. Sumire menduga bahwa keluarga Goto lah yang menyebabkan kepergian sang ayah yang dimakan oleh mereka. Tak terima dengan tuduhan Sumire, mereka pun emosi dan hampir saja menghajar Sumire. Tiba-tiba Daigo menghampiri mereka dan Sumire menendang peti Gengoto yang ternyata kosong melompong. Dari situ Sumire semakin yakin bahwa keluarga Goto adalah kanibal. Goto family semakin emosi dan tiba-tiba muncul sosok lain berwujud tinggi besar memporak-porandakan mereka. Sosok itu mencoba menyentuh Sumire, namun Keisuke menghalanginya dan meminta pasukannya segera menyingkir. Daigo lalu meminta izin pada sang istri untuk mengantar Sumire ke stasiun. Di perjalanan Sumire mengatakan bahwa keluarga Goto disebut endokanibalisme, yaitu semacam penguburan di mana keluarga korban akan memakan mayat orang yang meninggal, menjadikan mayat bagian dari tubuh mereka dan mengambil kehendak dan rohnya, yang dimaksudkan sebagai bentuk rasa cinta mereka pada almarhum seperti suku Fore di Papua Nugini
yang melakukan endokanibalisme hingga tahun 1950-an. Dia tahu dari ayahnya bahwa keluarga Goto adalah kanibal, dan mereka menjebak ayahnya yang tidak pernah berjudi maupun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Terakhir kali dia melihat sang ayah sedang terburu-buru untuk pergi ke keluarga Goto. Sumire juga berpesan pada Daigo agar berhati-hati jika ingin menyelidiki keluarga tersebut. Tak berpikir panjang, Daigo langsung menuju daerah keluarga Goto. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah pohon roboh menghalangi perjalanannya yang memang sengaja dilakukan oleh dua orang pria dari keluarga Goto yang bernama Iwao dan Mutsumo. Pada kedua pria itu, Daigo mengaku akan menyelidiki hilangnya Osama Kano. Mutsumo lalu mendekati Daigo dan menunjukkan rekaman yang memperlihatkan Osama Kano mengamuk di rumah Goto. Dan mereka menganggap Osama Kano adalah orang gila. Setelah melihat video tersebut, Daigo tetap akan melanjutkan penyelidikan, dan Mutsumo membukakan jalan untuknya. Sementara itu, setelah menjemput Mashiro dari sekolah, Yuki diperingatkan oleh ibu dari teman Mashiro agar tidak terlibat dengan keluarga Goto, karena mereka hidup dengan nilai-nilai yang berbeda dari penduduk desa Kuge lainnya. Mereka adalah sekelompok orang yang barbar. Tak berapa lama kemudian, sampailah Daigo di rumah keluarga Goto. Seperti Osama, Daigo menggedor-gedor pintu memanggil si penghuni rumah. Lagi-lagi seseorang mengulurkan tangan sambil merekam Daigo dari balik pintu. Lalu datanglah 4 pria keluarga Goto dengan membawa beberapa senjata. Mereka bermaksud mengusir Daigo dari tempat tersebut. Bahkan mereka mengancam akan membunuhnya jika Daigo tak pergi juga. Namun Daigo melawan dan berhasil merampas salah satu senapan dari mereka. Ternyata si botak tak takut mati. Dia nekat menyodorkan mulut pada senapan yang dibawa Daigo dan mengatakan bahwa dia tahu masa lalu Daigo yang ternyata pernah membunuh seseorang. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Daigo harus melawan 4 orang keluarga yang dianggap telah membunuh dan memakan Osama Kano. Daigo hampir saja kalah setelah dia dicekik salah satu keluarga tersebut. Untung saja dia berhasil melemparkannya dari atas tanggul dan kemudian Daigo menahan mereka semua. Mereka menganggap Daigo telah melewati batas dan dipastikan akan mendapat balasan dari penguasa desa tersebut. Tak menggubris ocehan dari pria yang mengancamnya, Daigo langsung menghantamnya hingga pingsan. Sementara itu, setelah menjemput Mashiro, Yuki mendapati Keisuke dan kerabatnya sudah berada di rumahnya, lalu disusul dengan Iwao dan Mutsumo. Daigo menyeret tawanannya dan memasukkan ke dalam mobil untuk ditahan. Sedangkan Dr. Nakamura berusaha menghubungi Daigo namun tak bisa. Terpaksa dia mengirimkan voice note yang memberitahukan bahwa jari yang telah diidentifikasinya adalah milik Osama Kano. Para lansia penghuni desa Kuge mencoba untuk membebaskan keluarga Goto dan memperingatkannya bahwa akan ada yang membalasnya. Daigo tetap pada pendiriannya. Namun tiba-tiba sesosok kakek tua menyabet kepala Daigo lalu menyeret tubuh polisi muda tersebut. Lalu serial Gannibal episode 1 dan 2 pun berakhir. Itu tadi guys alur cerita serial dari Gannibal. Seru bukan? Nantikan alur cerita episode selanjutnya ya. Bye-bye.